Oke. Kita lanjutkan lagi ya, perbincangan ini ya. Itu spill aja. Itu tentang... Bukan cooling down tadi, jadi makin panas lagi. Oh, bener gak? Iya kan? Bener panas lagi kan? Tapi temanya beda, Bang. Saya mau ke Mas Vincent deh, mungkin mau ditambahkan tadi rekan-rekannya di sini. Terkait apa? Terkait bukti-bukti, kemudian juga tadi kan dikatakan sebenarnya ada fakta-fakta sosial kalau dari 01 yang sebenarnya nanti akan dibuktikan di MK juga. Ya, pertama kalau tadi disinggung oleh Pak Habib bahwa tidak ada laporan-laporan di Bawaslu, karena ini menyinggung soal sengketa proses, kita menyampaikan bahwa kalau berkaitan dengan laporan, mungkin bukan hanya di Bawaslu RI, tapi di berbagai daerah, di Bawaslu provinsi maupun juga kabupaten kota, itu kita juga membuat laporan-laporan ya, berkaitan dengan kecurangan, pelanggaran, adanya intervensi dan lain sebagainya. Kita sudah melakukan pelaporan-pelaporan itu di Bawaslu. Memang banyak yang tidak diproses, ada yang diproses, tapi sangat banyak yang tidak diproses. Oleh karena itu, tadi disinggung berkaitan dengan misalnya PHPU 2019 ya. Secara substansi kita punya perbedaan substansi sengketa di 2019 nanti dengan 2024 ini. Ya. Mungkin nanti materinya saya tidak bisa sampaikan di sini ya, karena ini nanti akan menjadi materi yang akan dibacakan dan akan dibuktikan dalam persidangan. Tetapi secara substansi ini berbeda gitu ya. Tadi saya sudah sampaikan ini dari hulu ke hilir. Dan kalau kita berbicara hulu ke hilir ini berbeda kejadian di 2019 gitu ya. Ini tidak terjadi di 2019 ya. Jadi makanya tadi kalau Bang Habib bilang ini pemilu yang brutal, ya memang lebih brutal dari sebelum-sebelumnya, dan memang ini kita sepakat terhadap parameter itu. Jadi tapi kalau tadi yang saya tangkap pernyataan dari Bang Habib, seharusnya kan momentum kecurigaan Anda atau dugaan-dugaan temuan-temuan Anda itu harus bisa dilaporkan pada saat kemarin gitu loh, bukan nanti pada di sidang MK begitu. Ya, gini, kita paham soal apa yang dimaksud tadi mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu tadi yang saya sampaikan, bahwa substansi dari permohonan PHPU kita ini memiliki perbedaan di 2019 gitu. Kita punya substansi yang akan kita uji dalam persidangan di MK. Kita meminta ada terobosan hukum, karena kita melihat banyak kekosongan hukum yang terjadi termasuk di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya, tentang undang-undang pemilu tersebut. Nah, inilah nanti yang akan kita sampaikan di MK. Oleh karena itu kita menyiapkan segala bukti, baik yang sifatnya dokumen maupun saksi-saksi dan saksi ahli. Kita sudah menyiapkan itu dan kita sudah berkomunikasi. Jadi saksi-saksi itu benar adanya ada ya? Karena tadi yang dikhawatirkan oleh Bang Habib, kalau tidak benar itu nanti adanya, itu berujung kepada pidana. Ya, saksi kita ada, ya. Begitu ya Bang Habib tadi ya? Jadi gini, ini juga saya harus luruskan ya. Nggak boleh potong. Saya harus luruskan ya. Ini gara-gara jangan nanti gara-gara statementnya Bang Habib, ini malah menakut-nakutin saksi. Enggak. Begini, saksi ini kalau berbicara kualitas saksi itu yang melihat, merasakan, yang mengalami sendiri gitu ya. Jadi saksi menyampaikan apa yang dilihatnya, apa yang dirasakannya, apa yang dialaminya di persidangan itu. Tentu berdasarkan baik sifatnya petunjuk, bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ketika saksi itu melihat, menerangkan kebenaran seharusnya dalam bisa melakukan sesuatu dong saksi tersebut. Bagaimana? Ketika dia melihat, mengetahui ada sesuatu, bisa dong seharusnya dia melakukan sesuatu terhadap itu. Ya, nanti kita buktikan di persidangan. Nggak usah buru-buru. Saksi, kapasitas saksinya ini nanti akan kita sampaikan di persidangan. Cukup banyak Bang nanti saksi yang dihadirkan? Ya, kita punya beberapa saksi itu persebarannya di berbagai wilayah ya, karena menurut kita kecurangan ini sudah terjadi di hampir semua wilayah. Hampir semua? Hampir semua wilayah. Berarti lebih dari 80%, lebih dari 80% menurut Anda? Ya, ini nanti yang akan kita hadirkan di persidangan. Ini mau baca apa nih Bang Habib nih? Bang Habib Jadi gini, dari 473 ya. Tentang? Ayat 3 secara jelas-jelas, ekspresif verbis menyatakan perselisihan penetapan hasil suara itu meliputi perselisihan yang dapat mempengaruhi penetapan hasil pemilu. Nah, ini yang tadi dikatakan bahwa MK diminta untuk membuat terobosan dan lain sebagainya. Jadi nggak hanya apa yang tercantum di undang-undang secara jelas, secara ekspresif verbis tadi diminta oleh rekan-rekan ini, sahabat-sahabat saya. Nah, ini
sudah disikapi MK. Ketika yang di PHPU itu, maka saya bilang baca baik-baik. PHPU 1 tahun 2019 dinyatakan MK tidak bisa dalam saat yang sama mengadili permohonan hasil perselisihan hasil pemilihan umum sekaligus melakukan judicial review. Terobosan itu kan merubah undang-undang, mengabaikan undang-undang dan lain sebagainya. Menurut MK itu harus dilakukan dengan yang namanya uji materi. Jadi kalau menginginkan kewenangan MK bukan hanya sebagai sebagaimana disebut di 473 ini yang ekspresif verbis hanya terkait hasil yang bisa merubah. Ya. Dia ngomong hal-hal lain yang disebutnya substansi dan lain sebagainya, itu harus melalui uji materi. Jadi nggak bisa perkara PHPU perselisihan hasil pemilihan umum digabung dengan PUU pengujian undang-undang. Itu nggak bisa artinya itu melemahkan yang dinyatakan oleh MK. Itu dinyatakan MK begitu. Silakan begitu Bang Vincent. Ya, tadi saya tidak mengatakan persoalan menguji atau judicial review di MK ya. Ini ada karena substansi kita, tadi saya sudah sampaikan, ini ada perbedaan dengan substansi di Pilpres 2019. Kita melihat ada kekosongan hukum. Di kekosongan hukum itulah kemudian hakim bisa mengambil alih, di mana di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu tidak menyelesaikan persoalan yang terjadi di pemilu 2024 ini. Karena ini kan kasuistik ya. Jadi justru itulah yang akan kita dorong. Bahwa ketika terjadi kekosongan hukum, misalnya berkaitan dengan TSM, terstruktur sistematis dan masif. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ini kan diputus oleh MK juga berkaitan dengan TSM ini. Kan begitu ya. Nah, kemudian kita melihat bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini, ya, ini memang tidak komprehensif, ada kekosongan hukum berkaitan dengan substansi yang terjadi di pemilu 2024 ini mengenai TSM itu. Nah, substansi itulah yang akan kita sampaikan di persidangan di MK, bahwa ada kekosongan hukum dan MK bisa mengambil tindakan terhadap itu. Ada kekosongan hukum, Bang Habib. Nah, ini apa yang kekosongan hukum itu ya? Kita paham soal TSM itu dalam Undang-Undang Nomor 7. Kita paham. Singkat ya, waktu itu sudah habis. 280 dengan 463 di undang-undang ini TSM, politik uang atau kecurangan terstruktur itu jelas. Dia tuh nggak ada kekosongan hukum, bahkan teknis itu. Jadi kalau Pak Vincent bilang terjadi tahun sekian-sekian TSM dan lain sebagainya, nah makanya setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu dibikin detail, semua diselesaikan. Jadi kekosongan hukum itu tidak masuk dalam situ. Ada pasalnya 2 jelas pasal, ada Perbawaslunya. Ya itu apa kekosongan hukum sudah praktekin sudah. Begitu kita lihat nanti sikap Hakim MK itu seperti apa ya, mengadili dugaan-dugaan TSM yang tadi akan diajukan oleh 1 dan 3. Termasuk juga 2 mungkin juga akan membela diri terkait dengan kecurangan-kecurangan yang terjadi juga begitu ya. Terima kasih Bapak-Bapak sudah berkenan hadir. Terima kasih banyak Bapak-Bapak. Sehat selalu. Assalamualaikum.